Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel seputar matematika. Kali ini kita akan membahas tentang kurikulum merdeka, belajar bersama menalar matematika untuk siswa SMA MA latihan 5.1 kelas 10 nomor 1 sampai 5. Penerbit buku Yarama Widya, pengarang buku adalah Suas Sembiring. Ingin informasi terbaru? Silakan di-subscribe. Nomor 1. Carilah nilai X yang memenuhi persamaan-persamaan berikut ini. A. 5 pangkat 3X kurang 2 kurang sama dengan 1. B. 4X pangkat X kuadrat kurang 3X tambah 2 sama 1. C. 16 pangkat 1 X tambah 1 sama 8. D. Akar dari 3X 3 berpangkat X tambah 3 sama dengan 1/9. Kita jawab. 5 berpangkat 3X kurang 2 sama dengan 1 itu bisa kita tulis menjadi 5 pangkat 3X kurang 1 sama dengan 5 pangkat 0. Karena apapun berpangkat 0 sama dengan 1. Setelah itu kita samakan ya, karena bilang pokok sama maka pangkat juga sama. Berarti 3X kurang 2 sama dengan 0. Hasilnya adalah 3X sama dengan 2 atau X sama dengan 2/3. Selanjutnya bagian B. 4 berpangkat X kuadrat kurang 3X tambah 2 sama dengan 1 sama, maka kita bisa tulis menjadi 4X pangkat X kuadrat kurang 3X tambah 2 sama dengan 4 pangkat 0. Seperti yang tadi di atas, bahwa apapun pangkat 0 itu sama dengan 1 ya. Sehingga X kuadrat kurang 3X tambah 2 sama 0, kita cara akar-akarnya adalah X kurang 2 dan X kurang 1. Maka X nya sama dengan 2 atau X nya sama dengan 1. Dengan C. 16 pangkat 1 X tambah 1 sama dengan 8. Hasilnya adalah 16 itu adalah 2 pangkat 4 kali berpangkat 1 X tambah 1 sama 2 pangkat 3. Atau bisa ditulis menjadi 2 berpangkat X berpangkat 4 per X tambah 1 sama dengan 2 pangkat 3. Jadi pangkat berpangkat itu pangkatnya dikali ya. Jadi hasilnya ini, sehingga 4 per X tambah 1 sama dengan 3, atau 4 sama dengan 3 kali X tambah 1, sehingga 3X tambah 3 sama dengan 4, atau 3X tambah 3 sama 4 ini menjadi 3X sama dengan 4 dikurang 3 sama dengan 1. Maka X nya sama dengan 3X sama dengan 1, sehingga hasilnya adalah X sama dengan 1/3. Kemudian bagian D. Akar ya dari 3 pangkat X tambah 3 itu sama 1/9. Ini bisa kita tulis menjadi 3 berpangkat X tambah 3/2. Nah, jadi ada rumus A berpangkat M per N itu sama dengan akar dari pangkat yang N dari pangkat A pangkat M ya, begitu. Jadi ini bisa kita tulis menjadi 3 berpangkat X tambah 3/2. Karena akar ini adalah 2, maka di sini per 2 itu sama dengan 3 berpangkat min 2. Karena 9 ini bisa sama dengan 3 pangkat 2. Ada rumusnya A pangkat minus M sama dengan 1/A pangkat M. Berarti bisa ditulis menjadi 3 pangkat minus 2. Karena bilangan pokok sama, maka kita bisa tulis X tambah 2/2 itu sama dengan min 2. Jadi pangkatnya yang sama, bilangan pokok sama, ke pangkatnya sama. Atau X tambah 3 sama dengan minus 4. X sama dengan minus 4 kurang 3 atau sama dengan X nya minus 7. Kemudian nomor yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari tiap-tiap persamaan berikut. A. 16 pangkat X kuadrat tambah 3 sama 4 pangkat X kuadrat kurang 1. B. 9 berpangkat X kuadrat tambah X tambah 1 sama 27 berpangkat X kuadrat tambah X. C. 1/4 kali 4 pangkat X sama dengan 3 pangkat X kurang 1. Kemudian D. 2 pangkat X kuadrat kurang X kurang 2 sama dengan 8 berpangkat X kuadrat kurang X kurang 2. Ya, sama pangkatnya. Nah, kita jawab bagian A. 16 berpangkat X kuadrat tambah X sama dengan 4 berpangkat X kuadrat kurang 1. 16 itu bisa ditulis 2 ya, per 4 pangkat 2. Jadi 4 pangkat 2 kali berpangkat X kuadrat tambah X sama dengan 4 berpangkat X kuadrat kurang 1. Sehingga hasilnya adalah 4 berpangkat 2X kuadrat tambah 2X sama dengan 4 berpangkat X kuadrat kurang 1. Maka pangkatnya sama ya, karena bilangan pokok sama, berarti 2X kuadrat tambah 2X sama dengan X kuadrat kurang 1. Setelah kita pindahkan semua ke bagian kiri ya, dari tabel sama dengan, berarti 2X kuadrat di sini menjadi kurang, di 2X tetap barisan menjadi 1, itu sama dengan 0. Hasilnya adalah X kuadrat ditambah 2 X tambah 1 sama 0. Ini adalah menjadi X tambah 1 kali X tambah 1 sama dengan 0, atau X nya sama dengan minus 1. Bagian B. 9 berpangkat X kuadrat tambah X tambah 1 sama 27 berpangkat X kuadrat tambah 3 tambah X. Hasilnya adalah 9 itu adalah 3 pangkat 2, sedangkan 27 adalah 3 pangkat 3. Menjadi
3 berpangkat 2x kuadrat tambah 2x tambah 2 sama dengan 3 berpangkat 3x kuadrat tambah 3x. Karena bilangan pokok sama, maka pangkatnya sama ya. Kemudian 2x kuadrat tambah 2x tambah 2 sama dengan 3x kuadrat tambah 3x itu kita kita ubah lagi menjadi 3x kuadrat kurang 2x kuadrat ya, pindah ke sebelah ini tadi. Jadi ini 2x yang pindah ke sebelah jadi 3x kurang 2x kurang 2. Ini 2 nya juga pindah, sama dengan 0. Atau menjadi x kuadrat ditambah x kurang 2 sama dengan 0. Kita faktorkan. Hasilnya adalah x tambah 2 dikali x kurang 1. Maka x nya sama dengan min 2 atau x nya sama dengan 1. Kemudian bagian C. 1/4 kali 4 pangkat x sama 3x kurang 1. 3 berpangkat x kurang 1. Hasilnya adalah 4 berpangkat x kurang 1. Karena 4 ini adalah pangkat min 1 menaik ke atas menjadi ya 4 pangkat 1 naik ke atas menjadi apa namanya x kurang 1 ya. Jadi dari a pangkat minus m sama dengan 1/a pangkat m, berarti 1/4 sama dengan 4 pangkat min 1. Bilangan berpangkat yang saya bilang pokoknya dikali, berarti menjadi penyebelahan atau pengurangan ya. 4 berpangkat x dikali 4 berpangkat min 1 berarti 4 berpangkat x kurang 1. Tetap x berpangkat 3 berpangkat x kurang 1. Karena kalau model seperti ini maka ya, harus pangkatnya sama dengan 0. Karena apapun berpangkat 0 pasti sama dengan 1. Sehingga x kurang 1 itu harus sama dengan 0. Atau x nya sama dengan 1. Bagian D. 2 berpangkat x kuadrat kurang x kurang 2 sama dengan 8 berpangkat x kuadrat kurang x kurang 2. Sama ya. Nah, kita buat lagi menjadi 2 berpangkat x kuadrat kurang x kurang 2 sama dengan 2 berpangkat 3. Karena 8 itu adalah 2 berpangkat 3 di berpangkat x kuadrat kurang x kurang 2. Hasilnya adalah 2 berpangkat x kuadrat kurang x kurang 2 sama dengan 2 berpangkat 3 kali x kuadrat, kemudian 3 kali ini minus 3x kuadrat, minus 3x, kemudian 3 kali minus 3 minus 6. Dengan pokok sama, maka pangkatnya juga harus sama. Sehingga dapat 3x kuadrat dikurang x kuadrat, ini pindah ke sebelah ya, seperti tadi yang di atas ini. Dikurang 3x ditambah x, karena di sini x-nya dipindah ke sebelah menjadi plus, tambah 2 ini juga pindah menjadi plus. Hasilnya adalah 2x kuadrat dikurang 2x dikurang 4 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan atau kita bagi dulu ya, bagi dulu menjadi x kuadrat kurang x kurang 2 sama dengan 0. Karena masih bisa dibagi bulat ya, itu lebih mudah diselesaikan. Nah, ini bisa kita faktorkan menjadi x kuadrat kurang 2 dikali x tambah 1. Maka x nya sama dengan 2 dan x nya sama dengan minus 1. Kemudian nomor yang ketiga. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Berapa nilai yang memenuhi persamaan berikut? A, x kuadrat kurang x kurang 6 sama dengan berpangkat x kuadrat tambah 3 sama dengan x kuadrat kurang x kurang 6 berpangkat 2x kurang 3. B, x kuadrat kurang 2x kurang 3 berpangkat 3x tambah 2 sama dengan x kuadrat kurang 2x kurang 3 berpangkat x kuadrat kurang 1. Kita jawab. X kuadrat kurang x kurang 6 ini berpangkat x kuadrat tambah 3 sama dengan x kuadrat kurang x kurang 6 berpangkat 2x kurang 3 berbentuk sama dengan h berpangkat fx dengan hx berpangkat x, dengan hx itu sama dengan x kuadrat kurang 6 kurang x kurang 6, kemudian fx nya sama dengan x kuadrat tambah 3 dan gx nya sama dengan 2x kurang 3. Kemudian penyelesaiannya adalah pertama fx itu sama dengan gx ya, karena ini sama berarti ya pangkat juga sama. X kuadrat tambah 3 sama dengan 2x kurang 3. Ini adalah x kuadrat kurang 2x tambah 6 sama 0. Nah, ini adalah persamaannya. Kita lihat diskriminannya dulu ya, apakah dia punya akar atau tidak. D sama dengan b kuadrat kurang 4ac. Di sini d sama dengan min 2 ya, jadi ini adalah b. Min 2 kuadrat kurang 4 kali 1 kali 6, itu hasilnya adalah d sama dengan 4 dikurang 24 atau sama dengan akar min 20. Karena akar min 20 ini lebih kecil 0, sehingga ini tidak memiliki akar real. Kemudian bagian b, hx sama dengan, dia belum mengambil ya, kita ciri-ciri yang lainnya. Hx sama dengan 1, berarti x kuadrat kurang x kurang 6 sama dengan 1. Ini menjadi persamaan x kuadrat kurang x kurang 7 sama dengan 0. Dari sini kita cari akar-akarnya dengan cara memakai rumus kuadrat ini, rumus ABC biasa orang bilang. Ini hasilnya menjadi min kali min 1
min B ya. Plus minus min 1 kuadrat kurang 4 kali 1 kali min 7. Jadi B nya min 1 ya. Jadi hanya 1, kemudian B nya min 7 per 2 kali 1. Hasilnya adalah min 1 ditambah min kali 1 ditambah kurang plus minus ya, A1 ditambah 28 per 2 sama dengan 1 ditambah kurang akar 29 per 2. Sehingga X1 sama dengan 1 ditambah akar 29 per 2, atau X2 nya sama dengan 1 kurang akar 29 per 2. Kemudian Hx selanjutnya sama dengan 0, dengan harus Fx dan Gx nya itu menghasilkan lebih besar daripada 0. X2 kurang X kurang 6 sama dengan 0. Berarti kalau kita faktorkan, jadi X kurang 3 ditambah X tambah 2 ya, sama dengan 0. Didapatlah X sama dengan 3 atau X sama dengan minus 2. Fx sama dengan X kuadrat ditambah 3, kemudian Gx sama dengan 2X kurang 3. Kita coba jadi X sama dengan 3, kita masukkan. F3 sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 3 sama dengan 6 tambah 3 sama lebih besar dengan 9 lebih besar daripada 0. Kemudian kita masuk ke Gx. Gx 2 kali 3 kurang 3 sama dengan 6 kurang 3, itu juga sama dengan 3, ini lebih besar dari 0. Karena Fx dan 0 lebih besar dari 0 dan Gx lebih besar 0, sesuai dengan ini, bahwa berarti X merupakan sebuah penyelesaian. Kemudian kita coba lagi dengan X sama dengan minus 2. Masukkan F2, dapatnya 4 tambah 3 7, kemudian di sini F2 min 2 sama dengan min 7 lebih kecil 0, berarti tidak sama. Maka X sama dengan 2 tidak memenuhi untuk jadi penyelesaiannya. Kemudian dia sama dengan min 1 dengan syarat Fx dan Gx nya keduanya ganjil atau keduanya genap. Kita kata min 1, berarti kita dapat min 5. Jadi kita pakai rumus kuadrat ini atau rumus ABC ini untuk menyelesaikannya. Jadi min 1, kemudian C nya B nya min 1, kemudian 4 kali dalam di sini min 5 karena C min 5 per 2 kali 1. Atau menjadi min 1 ditambah 1 ditambah 20, karena 4 kali minus kali minus plus berarti 20 tambah 1 ya, akar 1 tambah 20 itu sama dengan 1 dikurang plus minus angka 21 per 2. X1 sama dengan 1 tambah 1 ditambah 1 ditambah akar 21 per 2, atau X2 nya 1 dikurang akar 21 per 2. X sama dengan 1 tambah akar 21 per 2, kita masukkan ke dalam Fx nya dan Gx nya ini menjadi F1 ditambah 21 per 2. Nah ini merupakan bilangan positif ya, ditambah 3 ini merupakan bilangan positif, adalah bilangan ganjil. Karena 2 akar 21 itu sudah ganjil, ditambah 1 masih ganjil, jadi bilangan ganjil tambah bilangan apa? Kalau bilangan ganjil tambah bilangan ganjil jadi menjadi bilangan, tapi di sini ada kuadratnya ya, jadi berbeda karena ada bilangan ganjil di tengahnya. Maka ini adalah dibagi 2 ini adalah merupakan bilangan ganjil karena penambahannya juga ganjil ya, ganjil. Akar 21 ini adalah akar koma-koma, memiliki penyelesaian memiliki bilangan desimal. Jadi kalau memiliki bilangan desimal berarti itu bilangan ganjil. Maka kesimpulan dari sini adalah bilangan ganjil. Selanjutnya X sama 1 kurang akar 21 per 2. Kita masukkan Fx nya sama X kuadrat tambah 3, kemudian Gx nya sama dengan 2X kurang 3. Masukkan F1 kurang akar 21 per 2 sama dengan 1 kurang akar 21 per 2. Jadi kalau misalnya 1 kurang ini itu kan ada negatif ya, tapi karena kuadrat jadi tetap akan menjadi positif. Tambah 3 berarti ini lebih besar daripada 0. Kemudian G1 kurang akar 21 per 2 sama dengan 2 kali 2 mati aja, tinggal 1 kurang akar 21 kurang 3. Berarti 1 kurang akar 21 kurang 3 jelas ini lebih kecil daripada 0. Maka X sama dengan 1 kurang akar 21 per 2 bukan penyelesaian, karena berbeda. Harusnya Fx nya itu sama dengan lebih besar, kembangkan Gx nya lebih besar ya. Lebih kecil sama dengan kecil, lebih besar ya, sama dengan lebih besar. Selanjutnya, Suka dengan videonya? Like dong. nomor 4, tukar himpunan pesan dari masing-masing persamaan berikut. A 2 kali 4x kurang 5 kali 2x tambah 2 sama dengan 0. B 9x kurang 2 kali 3 berpangkat x tambah 1 kurang 2 sama dengan 0. C 3x tambah 3 kali 3 pangkat 3 kurang x kurang 20 sama dengan 0.
Kita jawab bagian A. 2 kali 4x kurang 5 2 pangkat x ditambah 2 sama dengan 0. Ini bisa kita tulis menjadi 4-nya itu kita ganti menjadi 2 pangkat 2 per pangkat x lagi kurang 5 pangkat 2x tambah 2 sama dengan 0. Jadi kita mau arahkan ke persamaan kuadrat ya. Nah, ini bisa misalkan x-nya p sama dengan 2 per 2 pangkat x, maka persamaan ini menjadi 2p kuadrat kurang 5p tambah 2 sama dengan 0. Itu kita bisa dapatkan 2p kurang 1 sama dikali 2p kali p kurang 2 sama dengan 0. Maka p nya itu yang memenuhi adalah p seper 2 atau p sama dengan 2. Kemudian kita kembali ke pemisahan, jadi 2 pangkat x sama dengan seper 2 atau 2 pangkat minus 1, maka x nya sama dengan minus 1. Kemudian 2x atau 2 pangkat x sama dengan 2, berarti x nya sama dengan 1. Bagian B, 9x kurang 2 kali 3 9x 9 pangkat x kurang 2 kali 3 pangkat x tambah 1 dikurang sama dengan 0. Dan 9 nya kita bisa menjadi 3 pangkat 2 pangkat x dikurang 2 kali 3 kali 3 kali 3 pangkat x kurang 2 itu sama dengan 0. Maka ini bisa kita tulis 3 pangkat x pangkat 2 dikurang 6 kali 3 pangkat x kurang 27 sama dengan 0. Misalkan p nya lagi sama dengan 3 pangkat x ya, maka persamaannya menjadi 3x kuadrat dikurang 6 kali 3 pangkat x kuadrat 3 pangkat x kuadrat dikurang 6 kali 3 pangkat x kurang 27 sama dengan 0 menjadi p kuadrat kurang 6p kurang 27 sama dengan 0. Ini kita bisa selesaikan menjadi p kurang 9 dikali p tambah 3 sama dengan 0. Maka p sama 9 atau p sama dengan minus 3. Selanjutnya 3 pangkat x sama 9, maka 3 pangkat x sama dengan 3 pangkat 2 bilang pokok sama, maka x sama dengan 2. 3 pangkat sama min 3, tidak ada persamaannya bisa mendapat 3 berpangkat berapapun tidak ada akan mencapai min 3 atau tidak akan pernah sama dengan min 3, karena ini merupakan bukan penyelesaian. Kemudian bagian C, 3 pangkat x kurang 3 pangkat 3 kurang x kurang 28 sama dengan 0. Nah, ini kita bisa tulis seperti ini. Jadi kita bawa 3x nya ke bawah ya, jadi pangkatnya jadi positif. 3 pangkat x kurang 3 pangkat 3 per 3 pangkat x kurang 28 sama dengan 0. Nah, kemudian kita kali sama dengan 3 pangkat x, berarti 3 pangkat x kali 3 pangkat x dikurang 3 pangkat 3 karena 3x nya mati. Kemudian 28 kali 3 pangkat x menjadi 3 kali 3 pangkat x naik 28 kali 3 pangkat x kurang 27 sama dengan 0 ya. Karena 3 pangkat 3 yang tadi ya, 3 pangkat 3 nya kurang 27 sama dengan 0. Misalkan p nya cuma 3 pangkat x lagi ya, jadi ini beda ya soalnya, meskipun sama pemisalannya. Sehingga 3 kali 3 pangkat x kali 3 pangkat x kurang 28 pangkat kali 3 pangkat x kurang 27 sama dengan 0. Ini bisa kita tulis menjadi 3 pangkat x, kan ini x tambah x 2x ya, berarti 3 kali 2x 3 pangkat x pangkat 2 dikurang 28 kali 3 pangkat x kurang 27 sama dengan 0. Sehingga menjadi p kuadrat kurang 28p kurang 27 sama dengan 0. Akar-akar persamaannya adalah kita memakai rumus kuadrat ya. Akar kuadrat ini dengan yang biasa orang sebut rumus ABC. Kita masukkan nilainya, b nya adalah minus 28, kemudian ini ya kuadrat kurang 4 kali 1 kali minus 27 per 2 kali 1. Hasilnya adalah 28 kali min plus, jadi plus minus 784 ditambah 108 per 2. Itu sama dengan 28 tambah akar plus minus akar 892. 28 plus minus itu bisa kita tulis akar 892 menjadi 4 kali 223 per 2 ya, atau menjadi 28 tambah 2 kali akar 223. Kalau kita bagi itu semua, hasilnya adalah 14 ditambah minus akar 223. P1 sama dengan 14 ditambah akar 223, maka 3 pangkat x sama dengan 14 tambah akar 223, atau x sama dengan 3 log 14 tambah akar 223. P2 sama dengan 14 kurang akar 223, maka 3 pangkat x itu sama dengan 14 kurang akar 223,
maka X sama dengan 3 log 14 kurang akar 223. Jadi 223 itu kalau 220 kali 20 berarti jalan minusnya tidak ada, tidak minus ya. Jadi bukan penyelesaian, kan ini hasilnya minus, maka bukan penyelesaian. Karena tidak ada log minus 3 pangkat berapa sama min 5 kan tidak ada ya. Nah, kalau logaritma seperti itu ya, tidak ada, bukan penyelesaian. Selanjutnya nomor 5. Model soal AKM numerasi level pemahaman. Manakah di antara persamaan-persamaan berikut yang berpenuhi untuk X sama 3? Berilah tanda centang pada kotak samping bersamaan yang benar. Nah, jadi ada kotaknya untuk tanda centangnya. Tidak dulu. 2 berpangkat X kuadrat sama dengan 9. Sama dengan 2 pangkat 9, maka bilangan pokok sama berarti pangkatnya sama. X kuadrat sama dengan 9 itu dipenuhi oleh X sama dengan plus minus 3. Berarti yang memenuhi jawabannya ada 3-nya ya, betul ya, X-nya di sini, jadi benar. Selanjutnya yang kedua, 3 berpangkat 3X tambah 2 sama dengan 3 berpangkat 2X kurang 11. Karena bilangan pokok sama seperti biasa, maka disamakan pangkatnya. Pangkat sama 3X tambah dikurang 2X, kan ini pindah ke sebelah, 2-nya pindah ke sebelah lagi, sini menjadi minus 2. 2X ini pindah ke sini menjadi minus 3X kurang 2X sama dengan 11 kurang 2, atau X sama dengan minus 13. Dan ternyata tidak ada ke atas. Jadi salah ya, bukan ini kan di sini 3, di sini minus 3 minus 13, jadi berbeda. 4 berpangkat X kurang 2 sama dengan 2 berpangkat X kurang 1. Ya, jadi 4 kita berubah, 2 pangkat 2 X kurang 2 sama dengan 2X pangkat 1. Tahu bisa tulis 2 pangkat 2X kurang 4, karena hasil ini 2 kali 2 2X, 2 kali minus 4 minus 4. Itu sama dengan 2 pangkat X kurang 1. Karena pangkatnya sama, bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya harus sama juga ya. 2X kurang 4 sama dengan X kurang 1. Atau 2X kurang X, di sini 4 kena sama menjadi positif. Sehingga hasilnya adalah X sama dengan 3. Berarti dia masuk dalam kategori. Kemudian bagian terakhirnya 5 kali 2 kali 5 pangkat 2 sama dengan 25 pangkat 2X kurang 4. Ini kita tulis menjadi 5 kali 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 2X sama dengan 5 pangkat 2 berpangkat 2X kurang 4. 5 berpangkat 2X tambah 2 sama dengan 5 berpangkat ini kan 2 kali 2 4X kali 2 kali minus 4 minus 8. Karena pangkatnya sama, bilangan pokoknya sama, maka 2X tambah 2 atau pangkatnya harus juga sama ya. 2X tambah 2 sama 4X kurang 8. Sini adalah 8 ditambah 2, ini pindah ke sebelah ya, tambah 2, ini pindah ke sebelahnya lagi menjadi minus 2X. Sehingga 2X itu sama dengan 10, 8 tambah 2 ya. X-nya sama dengan 5, berarti tidak ada ya. Itu nomor 5 ini ya, ini aja yang bisa benar ya. Nomor 1 ini dengan nomor 3 ini. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Ingat, setiap kamu malas-malasan, teman-teman kamu di luar sana terus berproses dan bertumbuh. Nonem Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.